Ya, dan hari ini kita akan membahas seputar dengan topik yang disebutkan oleh OJK bahwa banyak koperasi bandel dan juga jualan investasi bunga tinggi. Seperti apa insight-nya? Hari ini kita akan membahas dalam Smart Market Insight. Selama 1 jam ke depan, Audrey Juana akan menemani Anda bersama dengan pakarnya, ya. Ada Mas Ryan Filbert. Selamat malam, Mas Ryan. Selamat malam, Mbak Audrey. Selamat malam kepada seluruh smart listeners. Mohon maaf, masih di jalan hujan parah It's banget. okay, Mas. Kita udah langsung tahu gitu ya kalau sudah hujan pasti kemacetan bisa Iya, 2 sampai 3 kali lipat lebih ekstrim dari biasanya ya. Semoga iya, perjalanan tetap lancar dan bisa menikmati perjalanan sambil ngobrol-ngobrol ya Mas Ryan malam hari ini. betul. Dan Nah, juga memang kayaknya aha. awet ya dari pagi ya kayaknya. Iya, betul, betul, betul banget. Iya, Dari iya, pagi udah iya. hujan sampai dengan sekarang. Jadi hati-hati juga untuk semua listeners yang sedang dalam perjalanan. Nah, mungkin sebelum kita ngomongin Ya, tentang koperasi nih ya, yang lagi hangat juga diperbincangkan, boleh Mas kita update dulu dari kondisi pasar di seminggu ke belakang. Silakan Mas Ryan. ya, jadi kita mungkin boleh lihat sebentar ya dari kondisi pasar ya. Pertama Mhm. mungkin kita bisa coba lihat dari indeks harga saham gabungan ya. Kita Oke. berada di dalam posisi penurunan yang lumayan pada hari ini ya, ditutup pada level 6.956 Mhm. dengan penurunan lebih daripada 0,5%, kita di minus 0,86%. Dan kalau dalam 1 minggu kita lumayan lumayan jauh dari 7.083 diawali. Lalu sekarang di level 6.956 kita sudah melewati batas yang disebut batas psikologis, yaitu level angka-angka bulat ya. Mhm. 7.000, Oke. 8.000, bahkan kadang-kadang 6.500 gitu. Tapi Yes. ini telah mengalami penurunan secara terus-menerus dalam 1 minggu. Nah, kalau kita perhatikan dalam 1 bulan, ya, kita juga bisa melihat bahwa kita dalam posisi terendahnya nih, kisaran terendah pada saat ini. Dan kalau kita perhatikan juga, sebenarnya dalam 1 bulan ini kita telah mengalami pelemahan 6,81%. Oke. Dalam 3 bulan kita mengalami 7,90. Jadi Mhm. singkat cerita sebenarnya tone market di dalam Bursa Efek Indonesia ini sedang dalam kondisi terkoreksi seperti itu. Nah, hal ini juga sebenarnya cukup sejalan ya dengan market global ya. Ini mungkin salah satunya ada berita baru gitu ya, menjadi calon presiden yang bukan calon lagi, sudah pasti jadi presiden. Donald Trump ini kan Yes. sepanjang sejarah menjadi punya terbukti mengalami kesalahan ya, harus terkena sanksi pidana seperti itu kan. Nah, ini juga menjadi salah satu yang mungkin menjadi pemberat dari pasar itu sendiri seperti itu. Mhm. Nah, sehingga cryptocurrency juga mulai meninggalkan titik tertingginya. Oke. Dan pada saat ini ya, let's say kita bicaranya yang ini aja ya, yang yang memang koin-koin besar ya, itu sekarang berada di pada level di 96.300 titik. Yang cukup krusial adalah pada penurunan kemarin sempat mencapai di bawah 90.000 Oke. gitu. Nah, itulah volatility dalam dunia kripto itu memang 90.000 ke 96.000 itu kan jauh banget sebenarnya, 6.300 ya. Mhm. Mhm. Nah, sekarang 9.300, tapi lumayan itu sudah sempat naik dan turun hanya dalam 1 hari, sempat sampai selisih 6.300 seperti itu. Oke, itu dia ya insight Ya, dari. kira-kira seperti itu sih, Aha. Mbak Audrey. Yes, yes. Ini dia update small listeners. Mungkin bisa menjadi pertimbangan juga untuk Anda yang ingin bertransaksi esok hari ya di hari Rabu tanggal 15 Januari. Dan hari ini kita membahas topik yang menarik, Mas. Kalau kita ngomongin investasi, mungkin juga lembaga apa ya, lembaga ekonomi yang satu ini tuh kurang di-highlight gitu ya, mungkin ya. Kalau kita kenal Ya, reksadana, terus juga pasar modal dan lain sebagainya, kayaknya koperasi ini masih dianggap sebagai sesuatu yang jadul gitu ya. Sehingga juga pastinya dalam proses-prosesnya kita perlu kenali dan dalami. Mungkin update sedikit Mas, sebenarnya bagaimana sih grafik peningkatan masyarakat Indonesia ya terkait dengan investasi koperasi, perkembangannya? Sedikit ya. saja Mas Ryan, silakan. Ini saya juga coba luruskan gitu ya. Jadi Oke. kalau kita bicara mengenai investasi koperasi, sebenarnya Mhm. koperasi itu bukan investasi. Oke. Tapi sebenarnya koperasi itu adalah badan usaha. Jadi Mhm. sebenarnya kalau mau dipadankan, yang namanya koperasi itu sama seperti perseroan terbatas, Mmm, persatuan komanditer atau CV gitu CV, ya. heeh. Lalu juga firma, lalu juga perusahaan perorangan. Nah, itu kan sebenarnya badan usaha. Yes. Seperti itu. Jadi ketika kita bicara mengenai koperasi sendiri, sebenarnya koperasi itu sebenarnya adalah
satu-satunya kalau boleh dibilang adalah satu-satunya badan usaha yang memang memiliki sesuai dengan semangat Undang-Undang Dasar kita, yaitu Mhm. Undang-Undang Dasar pasal 33 ayat 1 dari Undang-Undang Dasar 1945. Oke. Kenapa? Karena ini tiba-tiba kayak bacain pasal keren banget ya saya. Karena apa? Karena Oke. ini benar-benar adalah atas dasar usaha bersama dan berdasarkan musyawarah mufakat. Mmm. Jadi memang sebenarnya kalau ditanya badan usaha yang memenuhi dari standar negara kita yang harusnya berjalan dengan paling top markotop itu sebenarnya adalah koperasi. Koperasi, betul. Ya, nah dalam perjalanannya sama yang namanya sebuah perusahaan itu kan ada perusahaan yang jualan barang, ada Mhm. yang jualan jasa, kan Yes, begitu ya. betul. Nah, kalau jualan barang apa? Ya ada barang yang diserah terimakan. Kalau jasa apa? Ya ada sesuatu yang dikerjakan, Mhm. dikembalikan dalam bentuk uang sebagai upah kan begitu. Nah, yang namanya koperasi juga seperti itu. Koperasi itu ada banyak bentuknya. Kalau kita yang ada di desa-desa pasti lebih terkenal dengan yang namanya apa? Koperasi unit desa misalnya. Oke. Nah, itu apa kenapa disebut koperasi unit desa? Ya karena dia berhubungan dengan yang kepentingan dan masyarakat desa. Mhm. Mhm. Nah, kalau dalam kehidupan sehari-hari kita itu, yang lebih terkenal itu pada akhirnya ada namanya koperasi simpan pinjam. Simpan pinjam, betul. Melakukan penyimpanan Mhm. seperti tabungan, dan dia bisa meminjamkan kepada siapa? Pertanyaannya kan ke situ dong. Mhm. Ya, kepada orang yang menjadi anggota koperasi. Kenapa? Oke. Karena pada dasarnya kan dari anggota untuk anggota. Anggota. Kan sesuai dengan ya landasan dasar semangat Undang-Undang Dasar 1945 yang Mhm. mengenai pasal 33 ayat 1 itu kan adalah untuk ke, kemapanan atau sesuatu yang kemakmuran daripada masyarakat. Ya, masyarakat ini sendiri kan akan terbagi menjadi bagian-bagian kecil kan. Yes. Lah, orang-orang yang ada di desa ya berarti ya dia melayani yang ada menjadi anggota koperasi dari desa tersebut. Mhm. Loh, kalau saya tidak tinggal di desa tersebut, ya otomatis adalah di ya desa lain. Ada Yes. koperasi unit desa di desa lain kan Oke, begitu ya. kita tahan dulu Mas Ryan, boleh kita break dulu Ah, sebentar? siap. Koperasi itu sendiri seperti apa? Karena kan mungkin, seperti yang simpelnya saja kita hanya paham konsep simpan pinjam ya, begitu ya Mas Ryan. Nah mungkin boleh dilanjutkan lagi ilmu tentang perkoperasian sebenarnya yang berlangsung di Indonesia, Mas Ryan, silakan. Iya, tadi saya sebenarnya mau kenapa harus sedikit lebih panjang karena Mhm. mau memberikan pembetulan lah, boleh Iya dibilang iya. mengkoreksi cara kita melihat bahwa ini adalah bukan sebuah penawaran investasi Mhm. loh, tapi koperasi ini adalah badan usaha. Itu pertama yang penting sekali agar ya masyarakat jadi tahu bahwa ini bukan sebuah barang yang Yes. bisa diinvestasikan seperti reksadana. Mhm. Ini produk kalau reksadana. Iya. Tapi kalau koperasi itu bukan, itu adalah badan usaha yang bisa macam-macam kegiatannya di sana. Mhm. Nah, koperasi yang paling kita dengar itu namanya KSP, Koperasi Simpan Pinjam. Nah, Koperasi Simpan Pinjam itu memang dasarnya adalah untuk keperluan anggota. Nah, tapi kan lama-kelamaan ya dunia menjadi tambah modern. Gimana kalau bukan anggota tapi kepengen meminjam atau menabung, kan begitu ya? Mhm. Nah, disinilah mulai berkembang. Makanya sekarang koperasi itu dibagi menjadi dua nih untuk kegiatan seperti ini, yaitu adalah open loop dan closed loop. Apa itu Oke. maksudnya open loop dan closed loop? Dari namanya kelihatan, terbuka dan tertutup. Kalau tertutup berarti dia hanya ngurusin anggotanya saja. Mmm. Karena pada beberapa waktu yang lalu lah, bukan zaman dahulu ya, tapi ketika dulu itu memang jadi disebut melanggar ketika sebuah koperasi simpan pinjam itu melayani yang bukan anggotanya. Oke. Ya, itu Mhm. sudah menjadi dasar pelanggaran tuh Iya. dulu tuh yang ada banyak sekali KSP-KSP yang akhirnya money game lalu Oh. melakukan tindakan fraud di sana. Salah satu pelanggaran yang terbesar itu adalah menerima simpanan dari yang bukan anggota. Mhm. Nah, tapi kan zaman berkembang dong. Iya. Ya, mana mungkin kita hanya bisa berpegang pada satu model saja. Nah, muncullah yang namanya open loop dan closed loop. Sehingga ada yang namanya konsep KSP untuk open loop bisa dibuka untuk yang bukan kepentingan anggota, tapi Mmm. bisa ikut berpartisipasi. Nah, disinilah mulai ada yang kegiatan-kegiatan untuk menerima dari banyak pihak. Nah, mengikuti UU PPSK, ya Omnibus Law-nya keuangan, maka pengaturan dari
koperasi itu sekarang sudah berpindah untuk khusus yang sifatnya melakukan tindakan apa ya sifatnya menerima simpanan seperti ini itu sekarang di pengawasannya diatur oleh OJK kalau yang open loop. Oke. Ya, nah inilah yang menjadi highlight dari headline yang Mbak Audrey tadi kemukakan gitu ya. Nah, sebenarnya kenapa dasarnya seperti kondisi saat ini? Karena kalau kita perhatikan justru satu badan usaha yang dibentuk sesuai dengan semangat undang-undang dasar loh. Yes. Mbahnya dari undang-undang gitu ya. Mhm. Itu ternyata di dalam statistik kita lihat perjalanan itu banyak sekali. Koperasi-koperasi itu yang akhirnya tidak mampu membayar kembali uang anggotanya, ya berinvestasi tapi nggak jelas kemana, berantem antar anggota ke kiri ke kanan ke atas ke bawah, lalu juga sampai ya berakhir dengan fraud ya, tinggal masuk penjara doang gitu ya. Itu jelas menjadi sesuatu yang membuat saya pribadi melihat bahwa nama koperasi jadi babak Kurang baik belur ya, di mata betul. masyarakat. Ya, lebih parah lagi kalau koperasi basisnya syariah, lebih hancur lagi. Jadi kan tambah panjang. Ya. Jadi sudah menggunakan prinsip-prinsip yang baik, justru malah dilakukan untuk praktik yang nggak baik. Coba, bagaimana ceritanya kalau seperti itu? Nah, lalu kalau kita bicara mengenai bunga tinggi, sebenarnya selalu bicara begini ya, bunga yang disebut tinggi itu berapa? Ya, kalau kita bicara kok bisa ada namanya koperasi simpan pinjam? Ya kan begini, ada orang yang uangnya lebih, dia simpan. Ya, sekarang koperasi itu kan bagaimana caranya make money agar bisa membuat orang yang simpan uang itu bisa bertumbuh uangnya, bener nggak? Yes. Ini kan bukan cuma jasa tukang titip doang, tapi gimana caranya siapa tahu nih, oh ternyata di daerah sini nih kita bicaranya yang model paling basic banget ya. Ini kita simpan, oh ternyata masyarakat itu ada perlu pengadaan, misalnya pengadaan alat bajak sawah. Oh ya sudah deh, kalau gitu saya keluarin bajak sawahnya, nanti cicil. Tapi karena dicicil 12 bulan, harganya lebih dong Ya. daripada harga dia. Nah, itu kan berarti ada pengembalian tuh. Nah, pengembalian itu kan yang dikembaliin kepada orang yang simpan. Berarti kan itulah konsep daripada simpan dan pinjam. Makanya ada selisih. Nah, kalau kita mengikuti dari konsep dasarnya koperasi, berarti ada namanya sisa hasil usaha. Ada kata-kata seperti itu, betul nggak? Nah, itu kan dimasukkan ke dalam rapat koperasi, ditentukan pembagiannya, dibagikanlah kepada anggota. Kan kira-kira begitulah secara basicnya gitu. Jadi kalau disebut dari bunganya tinggi, kalau misalnya bagi hasil dan ternyata menghasilkan yang lebih tinggi, ya benar. Karena ada risiko yang lebih kan. Nah, kalau bicara mengenai bunga tinggi itu berarti adalah selama koperasi itu meminjam, melakukan simpanan dan bisa mengembalikan lebih daripada bunga bank. Lah, saya akan bertanya kembali dong, kalau kita mindsetnya di situ. Lah, kalau sudah tahu ada tempat yang menyimpan uang lebih proper, yang namanya bank, lo kenapa masih ke koperasi kalau bunganya sama? Bener nggak? Betul. Iya dong. Jadi bunga tinggi ini sebenarnya kata-kata yang sebenarnya harapan saya pihak-pihak yang menggunakan kata-kata bunga tinggi, lu berani dong ngomong berapa sih yang disebut tinggi? Iya, clear ya. Jangan sebut kata tinggi. Sama saya selalu bilang sama Mbak Audrey, dalam dunia keuangan dan investasi itu sama kayak orang bilang gini, ih ceweknya cantik. Loh, cantik itu bentuknya yang kayak apa speknya? Relatif ya, betul. Iya dong, yang kulitnya putih, ya kan, kuning langsat, atau transparan kalau gitu kulitnya sekalian, kayak ikan ada transparan. Tapi harus bisa mendefinisikan sehingga kita bisa duduk dengan kondisi, oh sama, kita punya cara berpikir sama. Di bagian ini, di sesi kedua ini ya, saya pengen cerita dan coba untuk menyentil konsep dasar kita bicara mengenai bunga tinggi. Bunga tinggi. Betul, memang saya akui banyak sekali terjadi fraud lah di dalam waktu yang lalu. 2024 berapa banyak itu koperasi-koperasi yang udah lama sekali, coba bayangkan ya, yang menyedihkan tuh ya ada koperasi di Jawa Barat kalau tidak salah itu, yang simpanannya udah 30 tahun dan akhirnya sekarang tidak bisa narik uang simpanannya 30 tahun. Can you imagine bagaimana orang itu nggak bingung? Ya. Berjuang nyimpannya juga. Iya, dan dia nggak ngerti, ya kan? Dan orangnya dengan bilang, oh sorry, ini lagi kesulitan likuiditas. Likuiditas tuh apa? Orang kan nggak ngerti, kenapa likuiditas? Loh, saya kan simpan 30 tahun.
Orang kalau kamu bilang nggak kenapa, kalau kamu bilang kenapa-napa, bulan lalu kenapa simpanan saya kamu terima? Tuh. Nggak, dia gila tuh. Bener gak sih? Mhm. Iya, itu sangat mengecewakan. Nah, hal seperti ini setuju saya. Mau terlepas tinggi dan rendah, panjang dan pendek, menurut saya tetap saja memang ada poin yang perlu kita perhatikan bicara mengenai koperasi. Coba nanti kita mau bahas di sesi selanjutnya biar lebih panjang ya, biar Ya. satu kesatuan gitu ya. Ada apa nih, Mbak Audrey? Ada mau menanggapi? Menarik ya Mas ya, bahwa hal-hal yang mungkin selama ini kita lihat sebagai apa ya, daya tarik, justru ini yang jadi pedang bermata dua nih di koperasi Oh, iya, of sendiri, course. seperti itu. Selalu. Nah, tapi kan Hmm. memang kalau koperasi sendiri mungkin sangat kentalnya itu di daerah ya Mas, dengan literasi orang-orang yang mungkin kurang paham gitu ya. Mungkin dengan apa ya, banyaknya orang-orang di desa gitu ya yang akhirnya menyimpan uangnya di sana, akhirnya tertarik juga dengan iming-iming bunga tinggi gitu. Nah, apakah literasi dari teman-teman yang bergabung di koperasi ini juga menjadi salah satu hal yang menyebabkan mereka tidak bisa menerima gitu ya, bukan investasi, simpanan yang mungkin sudah dilakukan selama bertahun-tahun Mas Ryan. Tapi setelah yang satu ini ya, kita akan Iya, iya, bahas boleh. seperti yang Oke, oke. setelah yang Hmm. satu ini Soul Listeners, dan juga kekeluargaannya gitu ya, keterikatan ataupun juga kebersamaan anggotanya. Tapi sepertinya ada celah di situ ya, kalau menurut Audrey nih ya, untuk akhirnya secara tidak baik dikelola gitu ya. Tapi seperti apa menurut Mas Ryan? Apakah dengan keanggotaan yang kekeluargaan itu gitu ya, ataupun juga mungkin banyaknya masyarakat yang mungkin ada di pedesaan gitu ya, ataupun daerah-daerah tertentu, ini menjadi celah untuk nakalnya koperasi-koperasi yang ada, Mas Ryan. Seperti apa pandangannya? Ya, kalau menurut saya sebenarnya poin utamanya dengan adanya banyak kejadian dan masalah dari koperasi ya. Mhm. Pertama sih kalau dibilang karena akibat bunga tinggi membuat mereka akhirnya jadi gagal bayar, menurut saya poin utamanya bukan di sana. Oke. Tapi bagaimana pengelolaan dana di dalam koperasi Hmm. itu yang akan menjadi sebuah poin penting karena menjadi lemah dalam aturan di sana. Oke. Contoh sederhana ya, ketika kita bicara fund manager ya, kalau kita bicara manajer investasi untuk sebuah produk reksadana. Dalam sebuah produk reksadana yang aturannya udah jelimet aja, kita tahu ada kasus kejadian reksadana kan yang bermasalah. Di situ udah banyak sekali loh aturan. Contoh ya, kalau menyatakan diri untuk reksadana saham, itu alokasi kelolaannya itu mayoritas harus dalam saham. Kalau tidak salah 80% ya. Mhm. Lalu juga sisanya baru boleh money market, surat hutang, dan lain sebagainya baru boleh. Lalu di sana juga diatur bahwa tidak boleh kepemilikannya itu lebih daripada 5% dalam pengelolaan total pada reksadana tersebut, fundnya ditaruh pada satu saham. Ya. Nah itu coba perhatikan ya, dari statement itu saja kita lihat bahwa ada sebuah aturan yang tujuan dasarnya itu ya memang untuk mengatur produk itu menjadi bagus. Nah, kita sekarang bicara mengenai bagaimana bank lah, bicara Mhm. untuk melakukan kegiatan simpan pinjam. Sebenarnya dasar bank hadir itu kan sebenarnya sama, yaitu menerima simpanan Mhm. dan mau mengalokasikan atau mengucurkan pinjaman. Itu kan 101-nya bank lah Bang. ibaratnya Mhm. bisnis awalnya. Kalau sekarang memang beda, bank udah banyak bicaranya mengenai fee-based income. Dia melayani banyak kegiatan keuangan kita, maka mendapatkan fee untuk melakukan kegiatan transfer antar bank, untuk ini, untuk itu udah bisnis lain daripada bank. Tapi dasar utamanya apa? Simpan pinjam. Mhm. Coba berapa banyak aturan yang begitu banyak diatur untuk berbicara mengenai kegiatan simpan dan meminjam di bank. Oh, nggak boleh ya untuk pinjaman yang sifatnya mendanai untuk memberikan pinjaman untuk yang kredit macet. Ya. Orang yang sudah statusnya kredit macet tidak bisa pinjam lagi. Lalu kalau pinjam harus ada yang namanya laporan keuangan. Kalau misalnya pinjam, maka harus ada jaminan. Jaminannya juga harus dibalik nama kepada diberikan hak tanggungan, bukan dibalik Mhm. nama lah, diberikan hak tanggungan kepada bank tersebut.
Lalu kalau misalnya pinjam, harus diasuransikan. Sebenarnya semua rentetan itu tujuannya untuk apa? Tujuannya ya untuk memberikan keamanan buat semua pihak. Nah sekarang, kita bicara mengenai simpan pinjam koperasi. Aturan-aturan itu, ya bisa saja dijalankan. Yes. Tapi seiring dengan dijalankan, jangan lupa loh, makin banyak aturan yang ditaruh, Mhm. maka biayanya akan semakin bengkak. Ya dong, Yes, pasti dong. betul. Ada biaya asuransi, Mhm. nambah. Asuransi ada dua kalau bicara mengenai ini, apa namanya, kayak misalnya kredit kepemilikan rumah gitu ya. Mhm. Itu ada asuransi jiwa, ada asuransi kebakaran, ya kan? Ya. Lalu harus ada ke notaris, lalu ada hak tanggungan, panjang lebar tinggi. Itu akan memakan biaya. Nah, Mhm. pengaturan dengan requirement dasar itu yang ada di koperasi lah yang tidak ada ya karena koperasi. Nah, kalau dibicarakan mengenai kenapa masyarakat itu lebih familiar dengan koperasi, iya karena pengurusnya neneknya, pengurus koperasi saudaranya. Ya orang akan jelas lebih bicara mengenai dasar kekeluargaan, ya memang itu keluarganya di situ. Yang menjadi pengelola, ya kan, Mhm. karyawan koperasinya, ya jelas dia akan lebih dekat dengan si sistem koperasi tersebut daripada bank. Lah, sekarang terbukti, yang namanya di daerah-daerah ya, itu ada BRI ya, kita sebut merek saja ya, karena mau Mhm. nggak mau BRI yang memang namanya aja rakyat Indonesia ya, merakyat lah dia. Kemana-mana sudah ada. Ada namanya agen BRI Link. BRI Ya, Link itu sebenarnya menerima setoran tunai di warung. Kalau kita yang ada di tengah kota, kita bilang, kenapa kamu nggak pergi ke ATM aja sama ke internet banking? mhm. Loh, tapi masih jalan. BRI Link itu masih berjalan di daerah-daerah itu masih jalan. Saya tahu itu, saya tahu. Gitu. Jadi bicara seperti ini tuh ya ini Indonesia, ya kan, Ya, kepulauan, ya kan. Bahkan katanya Pak Jokowi pun nggak berhasil untuk bisa mendarat di setiap pulau yang ada di Indonesia selama 10 betul. tahun. Iya. Padahal impiannya kalau tidak salah itu checklistnya. Oh, itu Mhm. sudah dengan semua jenis protokol untuk bisa nyampe, itu pun nggak nyampe Nggak lah, nyampe. apalagi kita. Yes. Berarti kayak apa bisa diimajinasikan tuh berapa susahnya untuk bisa menjangkau seluruh tempat. Jangankan kaki menjangkau, lah internet ya apa kabar? Ya jangan sampai juga kalau internet belum nyampe ya untuk keuangan ya pasti tertinggal. Gitu. Jadi kalau dibicarakan mengenai bunga tinggi, lah ya masa iya yang namanya di tengah kota Mhm. simpan pinjam akan lebih murah daripada yang ada di daerah di pelosok nun jauh di Mato. Saya kira akan menjadi sangat wajar ketika bunga yang ada di ujung sana jauh lebih mahal. Mhm. Kenapa? Karena sumber source of fund-nya lebih jauh. Gitu. Jadi makanya saya kalau kita mau sama ratakan pukul semua ya jelas nggak mungkin. Setiap bisnis risikonya beda. Mhm. Ya kan? Orang untuk jualan sembako, ya sama minjemin duit untuk sektor jasa. Terus mau dipukul rata yang namanya bunga pinjamannya, ya semaput. Nggak bisa sama. Kalau yang satu kan marginnya tebel. Kalau orang jasa itu kan marginnya tebel, 50%. Orang kalau jualan sembako, untung 50%. Nggak digeruduk masa rame-rame juga syukur. Mhm. Ya kan? Nah, jadi Ya. ini memang menjadi sesuatu yang panjang dan seru kalau untuk kita pahami bahwa hati-hati untuk berinvestasi di koperasi. Betul juga karena banyak sekali fraud. Mhm. Tapi kalau ditanyakan fraud ini datangnya dari mana? Iya, dari kompetensi orang yang mengelola. Lalu habis itu bisa saja SDM sono memang quote unquote isinya tukang ngemplang Oke. yang nggak jelas, ya kan? Ya bisa juga akibat bunga terlalu tinggi sehingga membuat tidak mampu mengembalikan, ya kan? Mhm. Lalu juga lemahnya tier untuk pengawasan dan juga sesuatu tiering terhadap keamanan. Berbeda dengan strictly dan juga highly regulated daripada let's say seperti reksadana saja dan bank lah Oke. gitu. Lah tapi kalau mau dibikin sama ya jadi nggak emang jadi terlalu overkill juga dari sudut pandang koperasi. Memang ini menjadi PR yang panjang kok. Menarik sekali di sini. Yes, yes, yes. Menarik dan kalau saya suruh kembali lagi ini susah sekali memang. Oh panjang ya. Makin ngerti itu malah makin bingung. Betul, karena kalau, dari bahan siaran kita hari ini gitu ya Mas ya, seperti yang disampaikan juga oleh, Ibu Fiderica gitu ya dari OJK, Ya, ini begitu. masih banyak tantangan baik dari
2L, aspek 2L yaitu legal dan logis ya untuk bertransaksi produk koperasi. Jadi ini menjadi PR OJK untuk menggencarkan edukasi terkait koperasi. Nah, sebenarnya edukasi yang seperti apa nih Mas yang harus disampaikan kepada masyarakat Indonesia ya terkait dengan penyelenggaraan koperasi yang tepat dan benar, Mas Ryan, sebelum kita masuk Ya, ya dan terjun dalam sebuah koperasi. sebenarnya yang namanya 2L, legal dan logis itu ya Mhm. bukan hanya di penawaran-penawaran untuk simpanan di koperasi lah ya, Oke. ataupun mungkin ada produk investasi di koperasi. Mhm. Karena sebenarnya koperasi itu secara nggak langsung itu begitu lebar ruangnya untuk berkreativitas loh. Ya. Beda dengan kita bicara mengenai di bank dan lain sebagainya, itu nggak bisa sedemikian kreatifnya. Mhm. Nah, jadi kalau bicara mengenai legal dan logis, ya saya sih melihat ya, keawaman seseorang suruh bicara mengenai logika ya panjang, susah sekali ya. Betul. Coba kita bayangkan ya. Ini tapi sekali lagi bukannya saya paham yang disampaikan Bu Kiki, saya paham Mhm. paham Mhm. sekali gitu ya. Tapi yang saya coba pikir gini ya, orang nggak paham logikanya juga terbatas. Pasti. Mhm. Betul nggak ya? Yes. Dan dia lebih mudah dibikin dan dibelok-belokin logikanya, bener nggak sih? Ya, kalau nggak paham pasti percaya-percaya aja apa kata orang. Iya dong, bener Mhm. nggak? Mhm. Sekarang gampang, sekarang kalau saya dari Smart FM, dari Hayam Muruk, suruh pergi ke Tomang, tapi saya belokin dulu, suruh pergi ke Pantai Indah Kapuk, terus baru nyampe Tomang. Percaya Logis aja. untuk orang yang nggak Ya tahu. nggak tahu iya. Yang penting Ya nyampe. memang ini jalannya bener. Iya. Tapi kalau bagi yang tahu, ini orang mau ngerjain ya. Ya. Ya karena tahu. Mhm. Ya logis itu akan sulit ya menurut saya. Maka yang paling benar itu bicara mengenai legal. Oke. Ya, kalau kita bicara mengenai legal di bagian koperasi ini, tadi saya bilang bahwa ini bisa luas kemana-mana. Mhm. Kalau yang namanya perusahaan, misal ya contoh ya, kita perusahaannya adalah manajer investasi gitu ya, Oke. tiba diawasi OJK legalitasnya. Ya. Tiba-tiba menawarkan produk untuk trading forex, udah bablas, pasti ngaco. Mhm. Kenapa? Legalitasnya salah alamat. Ya. Ya dong. Kalau bank, ya dia menawarkan sendiri untuk trading saham, lah ya pasti salah, iya kan? Mhm. Nah sekarang, jangankan jauh-jauh sekarang, orang apa nggak pusing? Kita datang ke sebuah bank, di sudutnya ada yang nawarin asuransi. Mulai bingung, ini legal nggak sih? Loh kok dia bisa duduk di bank dan menawarkan asuransi? Bukankah perusahaan asuransi itu berdiri sendiri sebagai lembaga jasa keuangan? Oh dia bekerja sama. Oh dia bekerja sama. Loh yang menawarkan asuransi itu harus orang yang memiliki sertifikasi loh. Oke. Lah ada nggak? Nah coba bayangkan itu. Mhm. Begitu saja sudah bingung kan? Yes. Ternyata nggak segampang itu bicara mengenai dua aspek ini. Ya kan? Memang pada akhirnya kalau menurut saya, ya harus yang namanya sisi pengawasannya ini ya yang harus turun tangan. Yes, Saya sih sepakat. setuju ya, kalau Mhm. yang namanya sifatnya simpan pinjam. Ini kan ada bicara namanya fund flow dan ngatur duit. Mhm. Memang tepat untuk ditaruh di OJK. Oke. Jadi ini adalah langkah yang memang namanya omnibus law-nya keuangan ya. Mhm. Menurut saya ini salah satu yang betul. Ya bukannya ada bukan adanya pengawasannya digeser ke OJK dan saya bilang jadi nggak betul, saya nggak ngomong gitu. Tapi saya bilang yang ini paling tepat karena udah kritis sekali. Yes. Nama yang paling bagus masuk ada di Undang-Undang Dasar. Mhm. Ternyata kalau ditarik mana kiri kanan atas bawah, ini yang paling banyak fraudnya menurut saya. Oke. Tapi boleh diuji statement tersebut. Gitu. Banyak sekali di daerah-daerah itu yang menggunakan kedok koperasi. Jadi memang Mhm. sengaja justru, Iya, iya. ya kan? Mhm. Karena tidak ada yang lain, bikin bank susah, ngambil fund manager apalagi, Mhm. bikin apalagi ya gue ambillah koperasi, Koperasi. disalahgunakan. Betul. Gitu. Oke, ini yang mungkin butuh edukasi yang luas gitu ya, small listeners, sehingga mindset kita bisa paham betul tentang konsep koperasi dan tidak sekedar iya-iya saja dengan jualan-jualan yang mungkin agak sedikit dibunga-bungain seperti itu ya. Nah ini ada pertanyaan yang menarik juga Mas Ryan dari Bapak Rifai
yang ada di Banjarmasin ya. Malah Mas Ryan, kalau ngomongin koperasi, pastinya kita sangat pengen banget gitu ya bergabung dalam koperasi karena di satu sisi kita juga membantu ya ekonomi masyarakat sekitar seperti itu. Tapi dengan penyelenggarannya sekarang kan ada juga Iya. ya digencarkan isu e-koperasi. Nah, e-koperasi. Nah, ini seperti apa, Mas? Apakah dari koperasi konvensional aja masih banyak masalah? Apakah akan menambah masalah juga dalam e-koperasi? Nanti sharing-sharing sedikit setelah yang satu Ya. ini ya, Mas Ryan ya. Hal positif yang sebenarnya bisa kita dapatkan ketika kita bergabung dalam koperasi. Dan salah satu isu yang juga cukup menarik dibahas terkait dengan e-koperasi ya. Mungkin ini memudahkan dan juga beradaptasi dengan teknologi digital, tapi apakah perkembangannya akan baik sementara yang konvensional aja masih butuh perhatian khusus. Mungkin boleh pendapatnya dari pertanyaan Pak Rifai yang ada di Banjarmasin. Silakan, Mas Ryan. Iya, baik. Sebagai praktisi keamanan cyber, Oke. dari tiba-tiba ya, karena memang belajar itu memang nggak ada berhentinya dalam Berhentinya hidup ya. ya. Saya melihat begini, dulu kita lihat bahwa semangat untuk pergi ke dunia digital itu adalah semangat yang bagus. Mhm. Ya, tapi kadang-kadang kita lupa bahwa digital itu membuat segala sesuatu menjadi cepat, Betul. ya kan? Saking cepatnya kadang-kadang membuat kita lewat tanpa kita sadar loh, gitu ya. Nah, semangat orang mendigitali sesuatu, ya bagus kadang-kadang membuat lebih cepat sampai kepada tujuan tertentu dan bisa melakukan shortcut ya. Contoh ya, dengan adanya dagangan online itu membuat produsen bisa ketemu dengan konsumen. Oke. Kalau dari mata konsumen dan produsen sama-sama senang. Konsumen dapat barang lebih murah, Mhm. produsen bisa naikin margin. Tapi konsekuensinya yang di tengah-tengah pada mati. Quote unquote ada distributor dan pemain tengah. Betul nggak secara logika? Betul. Berarti ada yang mati ya akibat online ya. Mhm. Kalau dalam bahasa Prof. Renal adalah disruption. Oke, satu poin ada di sana ya. Tapi kalau kita perhatikan, ternyata online itu membuat itu menjadi iian depannya. Itu tidak membuat sesuatu menjadi menarik loh. Ayo, beberapa waktu terakhir ada satu emiten yang bisa meraup e-commerce terbesar di Indonesia, listingnya di Ya, Bursa Efek. Ternyata hari ini tutup tutup juga. usahanya dan ganti cuma jualan pulsa Pulsa. sama jualan voucher game. Iya. Loh kita yang bingung, emangnya omset jualan voucher game sama pulsa segede gitu bisa nutup Bagaimana? Betul. usaha e-commerce-nya? Iya, iya, iya. Nah, coba lihat dari poin itu juga. Hmm. Ternyata membuat itu menjadi kata-kata i titik-titik-titik itu nggak segampang itu loh. Yes. Ya, belum lagi Mhm. bicaranya bukan di sana. Kalau kita membuat itu menjadi digital, tapi dengan pengetahuan dan kemampuannya fresh graduate, bukan ngomong fresh graduate yang summa cum laude dan juga lulusan terbaik serta paling jago loh ya. Mhm. Dengan minimnya pengalaman, maka bisa saja sistemnya dibuat cukup lemah. Sesuatu yang kelihatan cakep belum tentu kuat secara security loh. Oke. Nah, itu sekarang namanya ada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Nah ya, kalau ini termasuk sebagai transaksi keuangan juga di dalamnya. Saldonya orang bablas, piye kabare. Hmm. Nah, di poin itu juga hati-hati. Ini bukan cerita horor loh ya. Yes. Saya boleh dong, umur ini udah bentar lagi nih, umur udah mau 39 nih. Sudah Kalau mendekati ya. dulu mungkin lebih ngegas. Mhm. Saya hari ini ngasih lihat resiko-resikonya lah. Iya. Kan hari ini banyak influencer-influencer ya, YouTuber-YouTuber yang lebih sotoy dari saya, ya kan, yang ngomongnya sangat optimis. Saya kasih yang sedikit takut-takutin kan, nggak apa-apa Nggak apa-apa dong. biar balance, Mas. Iya biar balance dong. Mungkin di Yes. sana kan dia kurang pengalaman karena kan belum menelan kehidupan yang Betul. pahit. Asam garam ya. Saya mungkin lebih pengalaman kasih tahu bahwa ini ada sesuatu yang agak mengerikan. Ya boleh-boleh juga kan nggak salah ya. Boleh, boleh. Nah, jadi saya bilang kalau mau dibawa segala sesuatu ke e-koperasi pasti bagus, membuat Mhm. segala sesuatu lebih cepat bisa jadi lebih efisien. Oke. Tapi ya, coba berkaca sedikit bahwa ternyata semuanya dibuat menjadi ternyata berkaca dari yang gajah gede di Indonesia, warnanya Mhm. merah, depannya buka, belakangnya lapak, ganti unit usaha. Oke. Ya. Dan lebih hebatnya dia IPO karena e-commerce loh.
Hmm. dan dia tutup usaha e-commerce-nya, kita Iya. kan jadi bingung ya. Bingung, betul. Nah, silahkan tanya ke Bukalapak, jangan tanya ke saya. Oh, OJK sama Bursa juga nanya, gitu ya. Iya. Tapi jadi biar dia aja di sana. Oke. Nah, tapi juga hati-hati bahwa Mhm. dengan kita membuat semua jadi digital, ini maling-maling digital ini lebih gila. Oke. Nah, kalau sekarang di-develop dengan sesuatu yang begitu ala kadarnya, nanti kalau terjadi kehilangan saldo dengan ilmu yang minim, katanya kan koperasi, Mhm. bisnisnya lebih, sifatnya mungkin lebih merakyat, sesuatu yang tidak memiliki kapital lebih besar daripada perusahaan-perusahaan yang kelas seperti perbankan lawan BCA kan nggak mungkin dong. Nah, kalau BCA bisa bikin sebuah digital banking yang bagus, ya kan ya? Lah Ya. sekarang kalau koperasi suruh bikin hire si full stack developernya BCA plus satu timnya plus cyber security-nya ya mati duluan nggak mampu bayar toh. Mhm. Ya kalau ternyata bikin dan tidak siap lalu terjadi insiden keamanan dunia cyber nggak langsung tutup hari itu juga. Betul. Ya, atau jangan-jangan memang sengaja dijadiin celah. Oh maaf saya jadi bangkrut karena saya dicuri hacker. Berarti saya tutup usahanya. Oh jadi ilmu exit baru. Betul. Iya, iya, iya. Iya, jadi kacau gitu. Hmm. Jadi ya please be careful dengan semangat mendigitalisasi. Saran saya, saya banyak melihat bahwa perusahaan-perusahaan keuangan itu juga banyak masih yang konvensional. Hmm. Ya tolong jangan pergi ke dunia online yang sifatnya transaksional dulu. Mhm. Ini saran saya ya. Saya punya perusahaan full stack developer, saya punya perusahaan information security management consultant. Dan Oke. saya juga punya lembaga jasa keuangan, ya. Dan sebagai seorang edukator juga. Saran saya, kalau pengen bisnisnya step ahead untuk bicara mengenai, one step ahead bicara mengenai pergi ke dunia digital. Yang pertama-tama tuh jangan bicara membuat sistem itu menjadi transaksional real time di sana. Transaksional real time itu transfer online. Ya itu kan bener-bener duit bablas hilang lewat kan, bener nggak? Mhm. Nah itu jauh lebih berisiko. Tapi yang pertama kali digitalisasi, misalnya adalah user onboarding-nya. Oh, Oke. kalau Bapak mau untuk masuk ke koperasi kita, tidak pakai form lagi, Pak, tapi pakai e-form. Bapak kalau mau ngecek saldo doang, Bapak bisa buka. Loh, Pak, tapi saya nggak bisa belanja apa, Pak? Nggak bisa. Ya. Cuma bisa ngecek saldo doang. Lumayan dong, Mhm. daripada mesti telepon, lebih hemat. Betul. Nah, itu jelas lebih low risk daripada saya tiba-tiba transaksional di situ. Ya, ya. Atau yang lebih ke belakang, yang ke back end. Mhm. Saya ada loh, lihat, jangankan perusahaan yang koperasi ya. Ini yang sifatnya LJK saja. Itu masih banyak yang mengandalkan buku besar bentuknya buku saya belajar akuntansi kelas SMP itu loh. Hmm. Yang lebar itu loh. Yang Yes. masih pakai catat begitu. Aha. Lah itu loh yang didigitalisasi itunya dulu. Oke, oke. Hubungan antar departemen. Ya, itu Ya. bisa. Oh, sekarang kalau request itu antar departemen tidak pakai paper lagi tapi paperless. Loh kenapa? Go green. Saya gunakan email. Oke. Nah, ada perusahaan yang email sendiri bentuk servernya kadang nyala, kadang mati loh. 2025 jangan, 2024 lah. Mhm. Karena akhir tahun kemarin saya masih ketemu perusahaan yang emailnya sendiri, Pak, sorry Pak, saya nggak bisa terima file yang di atas 5 megabyte. 5 mega ngirim apa Pak, saya bilang. Saya bingung ngirim PDF satu ya sudah 12 mega. Yes. Iya Pak, karena kapasitas email kita terbatas Pak. Wah, Hah? 2024 masih. kapasitas email 12 mega. Saya satu kali jepret handphone yang megapiksel udah pada gede-gede. Bukan karena Aha. handphone saya bagus loh, tapi Ya, memang sudah sudah common. besar ya, betul. Megapiksel udah gede-gede. Mhm. Itu nggak ada terima 7 mega. Ya, ratusan bahkan. Betul nggak sih? Iya kan? Oh, Ya, apalagi kalau bikin kirim video, betul. apalagi modelnya kayak kayak itu apa selebgram yang kalau Hmm. mau di zoom tuh ya, itu jangankan jerawat, mungkin kalau mau di zoom dosa pun mau dilihat itu dari Kelihatan ya. zoom gambar. Yes. Nah, iya. Coba itulah yang Aha. disebut pertama kali harus peremajaan secara digitalisasi gitu. Go Hmm. digital bagus bener oke. Tapi ya saya ceritakan sesuatu yang bolehlah membuat kita berpikir kembali untuk segala sesuatu yang di taktek-taktekan. Jangan khawatir loh, saya ini adalah orang yang terjun ke fintech juga. Mhm. Tapi karena saya terjun ke fintech dan saya punya fintech dan saya punya lembaga jasa keuangan dan saya juga punya hal-hal yang sifatnya berhubungan erat dengan hal seperti ini, saya mau coba ceritakan bahwa semangat itu nggak bisa dengan
model yang begitu apa ya, lugu kali ya. Kalau Ya. terlalu lugu nanti kita yang pertama kali disembelih orang. Hmm, hmm. Itu ceritanya. Oke, oke. Mas Ryan, tersisa sekitar Hmm, 2 menit lagi nih Mas untuk kita closing. Karena memang banyak hal yang harus diluruskan ya dari konsep ya. koperasi yang mungkin ada di mindset kita. So, apa catatan penting supaya kita juga nggak jadinya asal terjerumus juga ya dengan berbagai macam jebakan-jebakan koperasi yang mungkin ada di akhir-akhir ini. Silakan Mas Ryan. Ya, pertama koperasi ini sebenarnya baik karena Mhm. ada landasan badan usaha yang ada di dalam Undang-Undang Dasar Oh. 1945. Mhm. Yang kedua, koperasi ini sebenarnya kalau kita bicarakan yang bicara mengenai koperasi simpan pinjam, lalu juga berbunga tinggi, jujur saja saya akan bilang bahwa bunga yang diberikan oleh simpanan koperasi akan harus lebih tinggi daripada bank. Kalau enggak, ya nggak akan menarik. Ya. Yang menjadi challenging-nya adalah pertanyaannya boleh dikembalikan kepada yang bilang bahwa bunga tinggi. Bunga tinggi yang tidak wajar itu berapa? Mhm. Nah, coba. Saya juga jamin nggak berani sebut. Ya. Nah, kemudian akan dikembalikan lagi kepada kita-kita nih sebagai masyarakat. Mhm. Nah, di sini yang kita memang harus bisa lebih bijak lah. Ya, kalau kita bicara mengenai logis, saya bilang logika orang nggak ngerti akan terbatas. Kalau bicara mengenai legalitas, ya pada akhirnya saya juga senang ya karena namanya pengawasan untuk yang open loop tentunya untuk koperasi koperasi ini akan diserahkan kepada OJK yang bisa pooling fund lah boleh bilang himpun-himpun duit agar apa agar peraturan di situ lebih jelas Mhm. tata cara mainnya lebih oke. Nah nah ini salah satu tips ya Yes. kalau ternyata ada banyak koperasi yang datangnya dengan cara direferensikan sama tetangga dan ternyata nanti kalau ngereferensiin orang lain dapat komisi Mhm. atau dapat ini dapat itu dan sifatnya berjenjang, lu cabut jauh-jauh deh. Ya, Biasanya ini lebih banyak money game-nya. hati-hati ya. Mhm. Ya hati-hati karena itu akan menjadi sangat high cost. Karena kalau dia bilang adalah enggak, ini kan kita bicara mengenai referral. Kalau referralnya udah berjenjang 3, berjenjang 4, itu kan sudah seperti sesuatu yang sifatnya kayak piramida. Jadi harus hati-hati di poin itu. Jadi kalau memang sifatnya dalam traditional selling ya oke lah itu sesuatu yang marketing yang wajar. Tapi kalau hari dulu enggak loh, ini kan memang konsep pemasaran zaman now ya susah juga. Pada akhirnya ya kita itu bicara mengenai pengalaman dan juga kita punya intuisi yang menyebabkan kita melihat bahwa ini tuh adalah bisnis bener apa nggak bener Mhm. gitu. Tapi kalau bicara kayak begini ya jam terbang susah ya perlu dicari. Iya. Makanya coba sering-sering punya temen yang lebih mau memberikan insight yang baik dan menarik. Lu suruh dengerin Smart FM sering-sering deh. Betul, supaya insight-nya luas ya, small listeners, dan juga kita terhindar dari fraud-fraud yang ada di sekitar kita yang menawarkan hal-hal yang mungkin kadang suka nggak masuk akal gitu ya Mas Ryan ya. Iya, So, semoga ini iya. jadi insight menarik dan juga ini bisa menjadi turning back point ya untuk koperasi sendiri bisa meluruskan lagi image-image yang kurang baik di tengah masyarakat. Dan yang pasti terima kasih Siap. Mas Ryan sharing Sama-sama. serunya di malam hari ini dan juga small listeners yang sudah bergabung. Mohon maaf beberapa pertanyaan tidak bisa kita jawab karena Sorry. keterbatasan Iya, waktu ya. Next time kita iya, akan iya. bahas lagi topik-topik yang menarik. Kalau begitu kami pamit small listeners, sampai jumpa dan semangat untuk belajar terus. Bye.